Salam dan selamat pagi untuk kita seluruhnya Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini Sabtu 9 November 2024 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu serta mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Lawat kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk mengerti di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya berharap seluruh jemaat membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-17. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Amin. Tema kita pada hari ini, peduli kepada anak yatim dan janda. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada hari Jumat 8 November 2024 yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dalam konteks masyarakat patriarki seperti terjadi di tengah umat Israel, laki-laki mendominasi dan memegang peranan utama sebagai kepala keluarga. Ketika sang kepala keluarga ini meninggal dunia, istri dan anak-anaknya harus berjuang keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak yatim dan para janda mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama pernah mengalami kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Anak yatim kehilangan ayah mereka dan para janda kehilangan suami mereka. Dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, Tuhan meminta kepada umatnya agar jangan sampai mengabaikan anak yatim dan para janda. Mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi dan dipedulikan Tuhan. Hal itulah yang perlu diperhatikan umat Tuhan, khususnya dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Misalnya apabila sedang menuai di ladang, jangan berbalik menyabit apa yang sudah tertinggal di belakang. Atau ketika memanen hasil kebun anggur, mereka tidak perlu memetik sekali lagi. Apa yang tersisa akan menjadi hak anak yatim dan para janda serta orang asing yang ada di daerah mereka. Ulangan 24 ayat 19 dan 21. Tuhan mengingatkan bahwa dahulu umatnya juga pernah menjadi budak di negeri asing dan akhirnya ditebus Tuhan. Oleh karena itu mereka diminta untuk dapat memperhatikan juga orang-orang yang hidupnya susah dan menderita. Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Alangkah indahnya jika kita juga bisa saling menolong dan berbagi kepada yang membutuhkan. Mari jangan hanya menikmati kasih Tuhan, melainkan ingatlah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang yang susah dan menderita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bisa membantu program-program gereja dalam menyatakan kepedulian kita kepada sesama. Puji Tuhan, seksi P3M kita menunjukkan kepedulian mereka dengan memberikan sembako dan sebagainya.
dalam perayaan P3M yang akan dilaksanakan bersama dengan anak-anak panti asuhan pada tanggal 14 Desember 2024. Dan itu tidak terlepas dari kepedulian kita yang sudah membantu dalam pembelian bajar yang diadakan P3M. Dan dalam program PWMI juga akan dilaksanakan kunjungan serta memberikan bantuan kasur kepada anak-anak panti asuhan pada tanggal 21 November 2024. Biarlah rasa kepedulian kita tetap kita jaga dan kembangkan, baik di tengah-tengah jemaat gereja kita dan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita dalam berbagi berkat-berkat Tuhan kepada mereka, baik itu anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu, para janda dan orang-orang asing ataupun pendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Melalui firman Tuhan pada hari ini menyapa kami untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini ke depan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang mendampingi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan semua memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam segala kebutuhan mereka, dalam segala kerinduan cita-cita mereka untuk meraih masa depan mereka di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan bagi seluruh anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan dan perkuliahan, di dalam masa mencari pasangan hidup, ataupun di dalam pekerjaan, ataupun yang masih mencari pekerjaan untuk persiapan CPNS juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan jugalah yang memberkati, begitu juga yang sudah berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga tetapi belum mendapatkan keturunan. Semua anak-anak kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Mari Tuhan Engkau dampingi mereka, biarlah mereka tetap bersukacita dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mari Tuhan Engkau sajalah yang menunjukkan jalan kebenaran-Mu kepada anak-anak kami. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, baik itu yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan secara khusus untuk Amang Ramses Tampu Bolon dan juga saudara kami Joni Silaban. Kiranya dengan tangan penuh kasih-Mu itu Tuhan menjamah tubuh mereka ya Tuhan Yesus, memulihkan dan memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Boleh Tuhan nyatakan bagi mereka semua Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan bagaimana Amang Ramses Tampu Bolon dan juga saudara kami Joni Silaban Tuhan yang tidak berdaya di tempat tidurnya di rumah sakit. Sudah lama mereka Tuhan di rumah sakit. Kami mohon dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kebaikan dan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami memohon dengan kerendahan hati kami. Mari Engkau pulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan, kesempurnaan, kesehatan yang daripada Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka, atas jasmani mereka Tuhan. Berkati makanan dan minuman mereka, berkati obat-obatan yang dipakai, berkati para medis ya Tuhan, dan berkati oh Tuhan Yesus keluarga yang mendampingi
dan menemani mereka. Berikan semangat dan juga kekuatan bagi keluarga-keluarga yang mendampingi mereka Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan mereka. Sempurnakan Tuhan kesehatan mereka Bapa. Berikan mereka yang terbaik di dalam kehidupan mereka melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu. Mungkin di dalam pergumulan, kesusahan dan penderitaan hidup mereka, Engkau dampingi dan Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Buka jalan bagi mereka Tuhan, berikan semangat yang baru bagi kehidupan mereka. Mari Tuhan Kau dampingi mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Mari Tuhan Engkau angkat beban-beban mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan Engkau sangat baik bagi mereka. Pengharapan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja Tuhan untuk dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga serahkan Tuhan seluruh program gereja-Mu, semua para seksi juga Tuhan. Di dalam segala program mereka Bapa, Engkau berkati Tuhan, biarlah semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah memasyurkan nama Tuhan. Dan biarlah itu menyatakan kepedulian kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami bertumbuh di dalam keimanan kami, takut akan Tuhan dan lebih lagi mengenal akan kebesaran dan juga kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.